Halo guys, apa kabar kalian? Mimin harap kalian baik-baik aja. Di video kali ini, kita akan melanjutkan pembahasan manhwa Ultimate dari Segala Usia part ke-78. Seperti biasa, bagi kalian yang baru aja mampir di channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan juga komen. Dan bagi kalian yang baru aja nonton video ini, ada baiknya kalian tonton dulu video part sebelumnya agar ceritanya nyambung. Link videonya sudah kami cantumkan di deskripsi video ini, atau kalian bisa cek di playlist. Tanpa berlama-lama, mari kita bahas tuntas. Cerita kita lanjutkan. Di pembahasan terakhir, Yun Xiao dan yang lainnya memutuskan untuk meninggalkan kapal perang Bluluan yang ia rompak dari sekte konstelasi di sebuah pulau. Dengan mengeluarkan kapal perang Blue Wolf dari dalam cincin penyimpanannya, Yun Xiao mengatakan bahwa ia telah bepergian selama setengah bulan. Dan ia khawatir dengan keadaan kota Martial Flame. Dengan begitu mereka akhirnya melesat mengendarai kapal perang Blue Wolf, membelah udara menuju ke Kekaisaran Dust Flame. Keenam alkemis gugup, tetapi hidup mereka bukanlah lagi milik mereka sekarang. Mereka mengira mereka hanya bisa mengikuti Yun Xiao sejak saat itu. Bahkan, mereka merasa sedikit ada kegembiraan di hati mereka, berharap bisa maju lebih jauh dalam hal alkemis. Sehari kemudian, kereta perang Blue Wolf melaju ke Kaisaran Dust Flame. Terlihat Yun Xiao dan Duan Yue tengah berdiri berdampingan. Dengan wajah merah karena minuman, Duan Yue tiba-tiba penasaran akan identitas Yun Xiao. Ia menanyakan, siapa Yun Xiao sebenarnya? Itu adalah pertanyaan terbesar di benak Duan Yue selama ini. Bagaimana tidak? Yun Xiao adalah seorang anak yang baru berusia 15 tahun, tapi kekuatan jiwanya berada di tingkat 4, dan kecepatan kultivasinya tidak masuk akal. Yun Xiao adalah seorang jenius dari jenius di dunia. Dengan melihat kota besar di kejauhan, Yun Xiao terkekeh mengatakan bahwa ia adalah penguasa kota Martial Flame, sebuah kota di negara bagian Tianshui, yang merupakan negara bagian atas yang terhubung dengan Dust Flame Empire. Duan Yue tidak mempercayainya. Dia mengangkat alisnya dan mendecih kesal mengatakan bahwa Yun Xiao tidak mengatakan yang sebenarnya. Apakah Yun Xiao menganggapnya bodoh? Mengingat kekuatan, bakat, dan usia Yun Xiao yang masih 15 tahun, jika Yun Xiao bukan murid dari suatu negara adidaya, ia akan melepas kepalanya dan membiarkan Yun Xiao duduk di atasnya. Duan Yue sepertinya nggak tahu aja siapa Lord kita ini. Yun Xiao tersenyum tipis dan menatap Duan Yue dengan tatapan tajam mengatakan, ia adalah seorang martial sovereign dan seorang refiner tingkat 9. Mendengar itu membuat Duan Yue terdiam. Ia tentu tidak mempercayainya. Ia mengira Yun Xiao tengah kehilangan akalnya karena menggunakan seluruh kekuatannya untuk mengambil alih kapal perang Bluluan. Namun, Duan Yue mulai menebak dengan menyebutkan nama-nama sekte di Dust Flame Empire, seperti Heaven Gathering, sekte Mutiara Surgawi, dan yang lainnya. Duan Yue pikir Yun Xiao mungkin adalah murid dari Heaven Gathering. Duan Yue terus mendesak Yun Xiao mengatakan yang sebenarnya. Dikatakan bahwa pemimpin sekte mereka, Chi Feng, telah melangkah ke Martial Sovereign, dan masternya adalah Hua Qiansu. Di sebuah kekaisaran Dust Flame hanya sekte Heaven Gathering yang bisa menciptakan monster seperti Yun Xiao. Yun Xiao bergumam dalam hatinya bahwa Hua Qiansu adalah murid tertuanya. Setelah memikirkan itu, Yun Xiao mengatakan bahwa ia memiliki semacam hubungan dengan sekte Heaven Gathering. Mendengar itu, Duan Yue akhirnya merasa bangga dan gembira sekali. Ia meminta untuk Yun Xiao mengatakan kepadanya apa hubungan Yun Xiao dengan sekte Heaven Gathering. Yun Xiao tersenyum mengatakan bahwa Chi Feng adalah muridnya. Mendengar itu dari mulut Yun Xiao, membuat Duan Yue seolah terbentur kepalanya. Terbentur di lantai sembari menunjuk Yun Xiao. Dalam posisi kayang, Duan Yue masih terdiam tidak bisa mengatakan apapun. Seketika ia bangkit. Duan Yue terkejut dan dia berteriak tepat di depan Yun Xiao. Yun Xiao benar-benar berani mengatakan itu. Jika hal itu didengar oleh sekte Heaven Gathering, ia yakin Yun Xiao akan dicabik-cabik di saat berikutnya. Sekarang setelah ia memutuskan untuk mengikuti Yun Xiao, ia akan tahu akar atau berasal dari mana Yun Xiao cepat atau lambat. Sebaiknya mereka lihat bagaimana Yun Xiao akan menyangkalnya ketika saatnya tiba.
berpindah di kota Martial Flame. Rumah tuan kota telah menjadi reruntuhan. Di tengah reruntuhan, berdiri menara alkemis yang masih berdiri tegak. Di saat itu, hari tengah malam. Tidak jauh dari menara alkemis di udara, terlihat seseorang melayang. Sepertinya orang itu adalah orang yang telah menghancurkan kediaman tuan kota. Orang itu segera menyerang dengan kekuatan penuhnya guna menghancurkan menara alkemis yang masih berdiri kokoh itu. Energi hijau bagaikan pusaran angin keluar dari telapak tangannya dan menghujam menara itu. Ledakan demi ledakan terdengar karena benturan dari kekuatan itu dengan penghalang yang melindungi menara alkemis. Namun sekali lagi menara itu terlihat baik-baik saja dan kondisinya masih sama baiknya dengan pertama kali. Orang tua itu yang melakukan serangan ternyata membawa seseorang, yang mana tidak lain itu adalah Li Yi. Pria tua itu menanyakan perihal menara itu. Pria tua itu terlihat kesal dan raut wajahnya seolah tidak enak untuk didengar. Li Yi yang terlihat seperti kucing itu benar-benar ketakutan. Ia gemetar tidak berdaya. Dengan suara terbata-bata ia mengatakan, ia tidak tahu, ia tidak mengetahui tentang menara itu. Pak tua itu bernama Xing Yang Huo, berasal dari keluarga Xing Yang. Karena Xing Yang Huo tidak mendapatkan jawaban yang pasti dari Li Yi, Xing Yang Huo melemparkan Li Yi ke tanah dengan begitu kuat. Li Yi berteriak, itu semua adalah karena Yun Xiao. Dia telah melakukan semuanya. Ia hanya ingin Xing Yang membantunya untuk menangkap Yun Xiao dan menghabisinya. Dengan begitu, Xing Yang akan mengetahui kebenarannya. Li Yi mulai mengingat sebelum ia dibawa ke kota Martial Flame. Yang mana setelah harta yang ingin Li Yi curi dari High Palace disita oleh Yun Xiao, dia telah menyimpan dendam kepada Yun Xiao. Berpikir sepanjang hari tentang bagaimana dia bisa mengungkapkan kebenarannya kepada semua orang. Sehingga Ma Tinhe dan putranya dapat menemukan Yun Xiao untuk membalaskan dendamnya. Tepat ketika dia memikirkan rencana yang sempurna, lelaki tua yang menyebut dirinya Xing Yang Huo tiba-tiba muncul. Tanpa berkata apa-apa, dia menyerang dan membantai lebih dari setengah murid High Palace. Dan kemudian memberikan pelajaran pada Ma Tinhe dan putranya selama 3 hari 3 malam, sebelum akhirnya menghabisi mereka. Pada saat Ma Tinhe dan putranya tewas, mereka tidak dapat mengetahui siapa yang menjebak mereka. Mereka tidak hanya kehilangan segalanya, tetapi sekarang mereka juga kehilangan harta benda dan nyawa mereka. Setelah Xing Yang Huo menghabisi ayah dan anak itu, dia tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan, dan dia masih marah. Tepat ketika Xing Yang Huo hendak meratakan seluruh High Palace, Li Yi menyadari apa yang sedang terjadi dan sebuah ide datang ke kepalanya. Jadi dia menyalahkan semuanya kepada Yun Xiao, dan dia mengatakannya. Dia tidak tahu apakah Yun Xiao adalah orang yang memusnahkan keluarga Xing Yang, tapi setidaknya dia melihat Yun Xiao menjebak Xing Yang Ming dengan matanya sendiri, dan dia menduga pasti ada dendam di antara mereka. Dengan menyalahkan semuanya pada Yun Xiao, tidak hanya akan membuatnya tetap hidup untuk sementara waktu, tapi juga akan membawa Yun Xiao menjadi musuh besar. Dia bisa menghabisi 2 burung dengan 1 batu. Kemudian Xing Yang Huo membawa Li Yi dan murid-murid yang tersisa, sekitar selusin dari mereka, ke Martial Flame. Setelah mencari di kota dan tidak menemukan Yun Xiao, Xing Yang Huo menjadi marah dan menghancurkan seluruh mansion tuan kota dengan 1 pukulan. Saat itulah dia menemukan menara aneh yang tidak terbuka di bawah serangannya yang kuat. Kembali pada kesadaran Li Yi yang telah terbentur tanah, Xing Yang Huo berteriak untuk Li Yi mencari Yun Xiao kemanapun. Xing Yang Huo berjalan di sekitar menara, dan kemudian dia menangis berulang kali mendorong telapak tangannya ke depan dan mengeluarkan aliran api. Segera lautan api hijau menelan seluruh menara, perlahan-lahan membakarnya. Dia mengira Yun Xiao bersembunyi di dalam menara dan menggunakan formasi untuk bertahan melawan api. Pertahanan yang kuat seperti itu menghabiskan banyak batu primordial. Jadi meskipun dia tidak bisa memecahkannya sekarang, selama dia membakarnya cukup lama, sampai energinya habis, orang-orang di dalamnya harus menghadapi kemusnahan mereka. Xing Yang Huo mengerutkan kening dan mendengus dingin sambil berkata pada dirinya sendiri, sebaiknya mereka lihat berapa lama Yun Xiao bisa bertahan. Api Blue Lotus Earth-nya tidak akan padam dan dapat menyala selama 1 tahun penuh.
Ia tidak akan percaya Yuan Shao bisa bertahan selama 1 tahun penuh di dalam menara itu. Ribuan mil ke atas, selusin prajurit berdiri di udara, melihat ke bawah diam-diam. Mereka dibagi menjadi 3 kelompok. 3 orang di depan adalah Zhu Jin, Xin Pi, dan Audija. Sementara sisanya di belakang mereka adalah para ahli yang dikirim oleh berbagai keluarga aristokrat kerajaan Fire Flame. Basis kultivasi mereka jauh lebih lemah daripada 3 pria di depan. Jadi mereka tidak berani maju. Mereka telah mengikuti di belakang Xing Yang Huo, ingin melihat akhir dari cerita. Bahkan ketika High Palace dihancurkan, mereka menyaksikan dari jauh tanpa melakukan apapun. Xing Yang Huo tahu dia telah diikuti oleh sekelompok orang itu. Dan meskipun dia marah, tidak ada yang bisa dia lakukan. Zhu Jin menyilangkan tangannya di depan dengan mengelus dagunya dan mengurutkan kening mengatakan, memang ada yang aneh dengan kota Martial Flame. Ia menanyakan pendapat dari Xin Pi. Apa ray di dalam menara kecil itu? Ia tidak percaya itu bisa menahan api bumi Blue Lotus Xing Yang Huo dan menghalangi indera ilahi mereka semua. Bukankah itu menara yang luar biasa? Xin Pi juga curiga. Dia menyipitkan mata menatap ke arah menara, tetapi dia tidak bisa melihatnya. Apakah tuan kota Martial Flame benar-benar melenyapkan keluarga Xing Yang? Itu tidak masuk akal. Bahkan keluarga kekaisaran Tian Sui tidak memiliki kekuatan seperti itu. Tapi menara, Xin Pi tidak melanjutkan kata-katanya. Menara itu hanya setinggi 4 hingga 5 meter dan kelilingnya sekitar 12 meter. Itu dibangun untuk menyembunyikan tablet alam ilahi. Jadi penampilannya jelek dan tidak memiliki estetika. Tidak ada yang menyangka bahwa ada artefak mistik luar angkasa di dalamnya. Lagi pula hal semacam itu sangat langka sehingga bahkan keluarga kekaisaran Dust Flame Empire belum pernah melihat sebelumnya. Karena itu, semua orang mengira menara itu didukung oleh sebuah array. Dengan ekspresi tidak pasti di wajahnya, Audija mengatakan dengan lembut bahwa ia ingin tahu berapa jarak maksimum yang bisa dipertahankan oleh array itu. Menara itu benar-benar jelek, tetapi pasti ada sesuatu yang sangat penting di dalamnya. Jika tidak, itu tidak akan dilindungi oleh array seperti itu. Dari apa yang ia tahu, array itu sebanding dengan susunan pelindung gunung kecil. Kata-katanya langsung membuat yang lain berpikir, jika array itu bisa diperbesar, nilainya tidak terukur. Api Blue Lotus Earth Xing Yang Huo hampir sekuat serangan Martial Emperor, namun itu tidak bisa menghancurkan array menara. Di sisi Xing Yang Huo, dia melirik ke arah di mana Audija dan yang lainnya berdiri. Dalam hatinya bergumam, mereka hanya melihat dari kejauhan. Ia akan bermain dengan mereka. Setelah ia selesai dengan urusannya, dia mengeluarkan segel mantra dan melemparkannya ke dalam api bumi yang berkobar. Nyala api membumbung tinggi dan warnanya semakin cerah. Tiba-tiba di belakang Xing Yang Huo terlihat siluet seseorang, yang mana itu mengejutkannya. Sosok itu mulai menampakkan wajah muda yang aneh. Mata pemuda itu berkilau seperti bintang, dan tubuhnya memancarkan aura mencekam seolah ingin membantai. Aura pemuda itu bahkan membuat seorang Martial Grandmaster bintang 9 puncak menggigil. Xing Yang Huo penasaran. Dengan sedikit keringat dingin di wajahnya, ia menanyakan identitas Yuan Shao. Dalam hatinya bergumam bahwa pemuda itu hanyalah seorang Martial Lord. Tapi bagaimana bisa membuat seorang Martial Grandmaster seperti dirinya menggigil seperti itu? Ribuan mil di atas, pupil Zhu Jin tiba-tiba mengerut saat dia berteriak. Pemuda itu adalah dia. Semua orang terkejut melihat pemuda itu yang tidak lain adalah Yuan Shao. Kembali kepada Xing Yang Huo yang menanyakan identitas Yuan Shao sekali lagi. Tapi sebelum mendapatkan jawaban dari Yuan Shao, Li yang di tanah segera bangkit dan berteriak bahwa itu adalah orangnya. Itu adalah Yuan Shao yang menghancurkan keluarga Xing Yang. Xing Yang Huo terkejut. Api Blue Lotusnya adalah api aneh dari langit dan bumi, sangat brutal dan kuat, dan bahkan seorang Martial Emperor tidak berani menyentuhnya secara langsung. Untuk memperbaiki benih api inilah dia mengabaikan basis kultivasinya. Jika tidak, dia akan melangkah menjadi Martial Emperor. Namun setelah memperbaiki api, bahkan seorang Martial Emperor bintang 1 pun tidak akan berani melawannya. Tapi, bocah ini hanyalah Martial Lord bintang 1. Jadi bagaimana dia bisa menahan api anehnya?
Wajah Yun Xiao semakin menggelap, tubuhnya yang terbakar api, tapi ia tidak terluka. Ia berjalan mendekatinya sembari menanyakan siapa Xingyang Huo. Saat kaki Yun Xiao telah melangkah lebih dekat, tiba-tiba api yang ada di sekelilingnya padam seolah-olah ada sebuah energi yang meniupnya. Li Yi juga terkejut dengan adanya Yun Xiao. Ia berpikir bahwa Yun Xiao akan segera dibakar oleh api Xingyang Huo. Namun Xingyang Huo tidak melakukannya. Apakah Xingyang Huo menginginkan jawaban dari Yun Xiao? Li Yi segera berteriak pada Xingyang Huo bahwa Yun Xiao adalah orang yang licik. Jika diberi kesempatan untuk Yun Xiao melawan, ia meminta untuk Xingyang Huo segera membakarnya. Jadi tidak akan terlalu berbahaya. Namun Xingyang Huo tidak langsung mengikuti perintah Li Yi. Ia mendorong Li Yi menjauh dan berteriak, siapa Li Yi yang berani memerintahkannya? Xingyang Huo terlihat sedikit panik. Ia bergumam, api lotusnya tidak membakar tubuh Yun Xiao. Tapi malah apinya terlihat ketakutan akan sesuatu. Ia telah berlatih dengan apinya selama beberapa tahun dan ia telah memiliki koneksi yang dalam dan seolah-olah telah menyatu dengan apinya. Tapi apa yang ia rasakan sekarang ini adalah perasaan takut. Jika digambarkan, api milik Xingyang Huo terlihat sangat kecil tengah gemetar di hadapan Yun Xiao. Kini tubuh Xingyang Huo juga terlihat gemetar. Ia mengatakan bahwa dirinya adalah Xingyang Huo. Ia juga memberi pertanyaan pada Yun Xiao. Apakah Yun Xiao yang telah memusnahkan keluarga Xingyang miliknya? Yun Xiao menanggapi, ternyata itu adalah serangga keluarga Xingyang yang tersisa. Sebuah cahaya dingin keluar dari mata Yun Xiao, dan awan menyala di antara alisnya hampir melompat keluar dari dirinya. Api berbentuk sayap burung terbentuk di punggung Yun Xiao. Yun Xiao juga menggunakan teknik body tempering yang membuat tubuhnya berwarna merah pekat. Karena hal itu, api di sekitar tampaknya terpengaruh oleh api Yun Xiao, hampir kembali ke tempat Xingyang Huo berada. Di hadapan api True Phoenix, semua api lainnya harus mundur. Xingyang Huo terkejut. Dia menjadi marah ketika mengetahui bahwa memang Yun Xiao yang memusnahkan keluarganya. Dalam hatinya khawatir akan api milik Yun Xiao. Ia yang masih penasaran menanyakan alasan Yun Xiao memusnahkan keluarga Xingyang miliknya. Apakah keluarga Xingyang telah menyinggung Yun Xiao? Dengan tatapan yang mengerikan, Yun Xiao berteriak, keluarga Xingyang telah menghabisi salah satu orangnya. Dan ia menghancurkan dan menghabisi semua orang keluarga Xingyang sebagai balasannya. Dan ia tidak akan ragu mengambil semuanya dari keluarga Xingyang. Li Yi, yang tadi dilempar oleh Xingyang, terlihat berguling beberapa kali dan kepalanya terlihat terbakar oleh api hijau. Ia segera memadamkan api dengan teknik esnya. Ia benar-benar tidak bisa berbuat apapun akan hal itu. Saat rasa dingin telah memadamkan api yang membakar kepalanya, Li Yi segera melihat ke arah Yun Xiao. Matanya melebar dipenuhi dengan kekaguman. Meskipun mereka berdua adalah martial lord, dia merasakan jarak di antara mereka semakin besar. Ketika Yun Xiao masih seorang Grand Martial Master, dia tidak menganggapnya serius. Sekarang mereka berdua sama-sama martial lord. Aura dominan Yun Xiao menusuk matanya, dan dia menyadari bahwa dia bahkan tidak memenuhi syarat untuk menatap mata Yun Xiao. Dan chapter pun berakhir. Nah, itu tadi adalah pembahasan manhwa Ultimate dari segala usia part ke-78. Seperti biasa, sebelum mengakhiri video ini, Mimin ingatkan untuk kalian bahagia dan sehat selalu. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Jana.